Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada video kali ini saya ingin ini berbagi informasi, semoga menjadi pembelajaran bagi yang lain juga, dan juga supaya jangan sampai ada lagi yang kasus-kasus seperti ini terjadi kepada yang lain ya, khususnya pada mahasiswa atau lingkungan kampus ya. Jadi tadi ada mahasiswa yang menelpon saya bahwa mereka baru saja kena tipu ya. Jadi mereka menyampaikan kena tipu setelah konfirmasi dengan saya bahwa apakah saya ada meminta pulsa atau meminta transfer uang begitu ya, dan saya bilang tidak ada. Nah, sebenarnya kata mahasiswa ini, mereka juga awalnya curiga ya, dengan orang yang menelpon tersebut. Dia nelpon pakai telepon biasa ya, bukan WhatsApp begitu. Nah, jadi dia memperkenalkan diri sebagai saya ya, sebagai saya. Kemudian yang membuat mereka tambah yakin itu ketika penipu ini bahkan tahu nama lengkap mereka, kemudian teman-teman yang di kelas itu, nama-nama teman-teman yang ada di kelas begitu ya. Bahkan kata mereka penipu ini tahu NIM mereka ya. Tadi ada sedikit mereka sempat rekam begitu ya, tidak dari awal, tapi ada percakapan yang berhasil mereka rekam, nanti saya share. Saya juga sudah minta izin kepada mahasiswa, dan dia tahu juga ini penipu nama-nama dosen yang lain ya. Dia sebut teman saya ya, dia sebut juga ada profesor yang dia sebut. Kemudian di situasinya itu dia mengatakan sedang ada kegiatan ya, atau semacam pertemuan lah dengan rektor begitu ya, dengan rektor. Kemudian di sana ada membutuhkan pulsa begitu. Awalnya mereka bilang itu dia minta 3 nomor ya. Kemungkinan dia sebut di situ itu adalah tamunya rektor begitu ya. Jadi tamunya rektor yang 3 ini membutuhkan pulsa. Nah, namun mereka bilang cuman punya 100. Jadi sudah ada beberapa mahasiswa itu yang kena ya. Ada yang pulsa 100, ada yang juga kirim dalam bentuk saldo dana begitu ya. Itu yang baru lapor kepada saya. Dan mereka juga bilang bahwa ada senior mereka yang juga kena, tapi dengan menamakan dosen lain. Nah ya, ini rekamannya, mungkin kita bisa sama-sama dengarkan ya. Meskipun sebenarnya di rekaman ini suaranya berbeda dengan saya. Kemudian kalau yang mereka bilang itu logatnya mirip dengan saya, tapi saya pikir tidak ya. Karena orang ini menggunakan bahasa yang Indonesia yang baku ya. Cuman ada yang saya dengar itu sangat cocok dengan bahasa di sini, seperti boleh begitu. Ada 2 nomor lagi boleh ditransfer kan. Kalau kita biasanya itu kalau bahasa Indonesia kan apa bisa ditransfer, tapi dia gunakan kata-kata boleh. Memang orang sini begitu, dia menggunakan kata-kata boleh ya. Jadi bukan bisa mereka gunakan, tapi boleh. Boleh begitu, bisa begitu. Jadi diganti kata bisa itu dengan boleh ya. Ini rekamannya. Dikirim sudah masuk dari tadi. Dengan Mer Hamzah tidak enak ini dengan rektor. Ada Mer Ferdinand juga di sini. Ya, dia sebut beberapa nama dosen ya. Jadi sepertinya mahasiswa ini meskipun mungkin ada kebingungan, tapi seperti teryakinkan juga ya. Halo, Ner. Ya. Masalahnya Ner, cuman 100.000 yang ada uang kita di sini. Gimana? Coba yang dikirim di nomor yang 662 saja. Oh, boleh Ner, boleh Ner. Sudah Mer bacakan. Oke Ner. Dan dia juga menyebut dirinya dengan sebutan Ini Mener. dimatiin dulu Ner Jadi ya. dia tahu ya
Nah, dan di sini Yang dimatikan, tidak kalau boleh. bisa langsung dikirim. Nah, tidak boleh dimatikan. Tidak apa-apa, Nelson. Oh, bentar Ner. Iya, tadi Mer tunggu rektor belum ada masuk. Nah, ini dia tahu sebut nama mahasiswanya dengan tepat. Kemudian dia menyebut dirinya itu dengan sebutan Mener, karena memang di sini sebutan dosen itu Mener ya, Encik dan Mener. Dulu kamu udah telat tahu. Dulu kamu katanya. Jadi kata mahasiswa mereka, Belum ada juga. Bentar Ner, dalam proses. nah terus ditanya ya, ini Lagi mereka, ada gangguan, bentar Ner ya. nanti dia akan suruh itu mahasiswa ke konter ya. Iya, Pak Hamzah. Kelihatannya iya Pak Hamzah. Dia pura-pura berbicara dengan teman dosen saya ya, dan itu namanya tepat ya. Nah, itu yang saya Bentar juga Ner ya, lagi dikit-dikitin. heran, ini entah dia dapat data dari mana begitu ya. Apakah di website begitu atau di mana begitu ya. Kenapa tidak di konter biasa saja atau di kios biasa? Dari tadi sudah. Nih, di Jauh konter Ner, di kios. sini. Soalnya kita di Perum Blok B di atas. Iya, di blok di atas. Iya. Jadi nggak ada counter di sini. Sebenarnya yang di nomor 662 bisa tidak itu saja. Jadi tidak. Mer tunggu dengan Mer Hamzah. Ini coba ulang sekali lagi nomornya Ner 0821 0821 terus 6290 6290 ya 6062. 6062. Oke. Dulu. Jadi mahasiswa ini tidak Udah, diperbolehkan ya mematikan telepon. Pegang sukses. Belum ada masuk. Oh, sudah Ner. Sudah masuk. Sudah? Nanti dia pura-pura. Halo Pak Hamzah, coba dicek Pak Hamzah nomor tamunya. Nah, dia pura-pura tanya ke teman dosen ya. Itu yang membuat mahasiswa ini jadi teryakinkan. Sudah Ner? Iya. Halo, Nelson. Iya Ner. Ini kan tadi Mer bilang itu kan ada 3 nomor. Iya Ner. Iya. Maksud Mer ini untuk 2 nomor terakhir saja boleh. 2 nomor terakhir. Dia minta 2 nomor Aduh, nggak lagi. ada uang ini Ner. Gimana? Nggak ada uang kita di sini Ner. Tidak bisa dijaminkan sebentar. Maksudnya begini saja, itu tamu di Perum Blok B. Iya Ner. Bahkan dia tahu ya, Ya sudah ditunggu saja. alamat Itu. kos mahasiswa ini dia tahu. Di Ini Mer langsung ke sana. Mer langsung ke sana ini dengan Mer Hamzah. di kos Ner. Di Peru. Iya, maksud Mer begini. Hah? Ditunggu Mer, ya. Ini Iya. kan ada 2 nomor lagi untuk tamunya rektor. Tamunya rektor 2 kan. nomor ini dikirimkan saja. Memang luar biasa ini Itu penipu. Mer yang bayar. Tolong dijaminkan sebentar. Aduh, nggak bisa Ner. Nggak ada uang kita di sini. Sudahlah. Iya Ner. Tadi Melda bilang itu kamu ada pegang uang, makanya Mer tadi minta dia nomor, makanya Mer juga hubungi kamu. Astaga, Ner salah bilang tadi. Saya itu Si Melda salah bilang. tidak pernah tadi, bilang Ner. kamu ya, tapi cuma Soalnya aku ngana tadi baru atau ngoni mau. begitu, atau kalian begitu. Oh begitu ya, sudah tidak apa-apa. Udah. Ya Ner. Sorry ya Ner sebelumnya. Ya sudah, terima kasih. Nanti Mer ambil di dapur saja uangnya atau Mer transfer saja nanti.
ya. Coba beritahuan dengan Melda. Itu uangnya mau ditransfer atau mau diambil saja nanti di kampus? Ditransfer aja katanya Ner. Ditransfer Siapa? aja katanya Ner. Oh, ditransfer. Iya Ner. Oh iya, dikirimkan saja di nomor WA Meren. Oke Ner. Terima kasih Ner. Terima kasih Nelson. Ya. Nah itu ya percakapannya. Tadi setelah itu mereka hubungi saya, kemudian saya share ke grup ya, ke grup dosen prodi, dan itu juga dicek di get kontak. Nah itu memang ternyata banyak namanya itu keluar ya, ada bilang penipu. Nah ini seperti yang ini saya share di sini ya, nomornya ini. Nah, nomor itu ada di bawah, saya sudah tampilkan dari awal tadi. Jadi mungkin kalau ada yang menonton ini dari pihak ini apa ya, 0812 ini mungkin Telkomsel ya, mungkin boleh ini diblokir langsung, atau kalau ada pihak-pihak terkait mungkin boleh dideteksi ini nomor ya, ini nomornya siapa, karena di bawah itu ada tertulis nomor Pak Hari 2 ya. Nah, kita tidak tahu ini nomor siapa, karena memang banyak ya kejadian-kejadian seperti ini. Saya kasihannya sama mahasiswa. Jadi mahasiswa itu pasti dari yang mereka sampaikan itu mereka panik ya, kan uang 100.000 itu bagi mereka banyak ya. Saya kan dulu juga mahasiswa, uang begitu sangat banyak ya bagi seorang mahasiswa. Saya kasihan juga. Jadi yang bisa saya lakukan yaitu ya menyebarkan informasi ini. Kebetulan saya nge-YouTube juga, nanti saya sebarkan juga di Facebook, di Instagram, dengan harapan jangan sampai ada lagi yang kena tipu seperti ini. Karena nanti saya juga pernah ya kejadian itu, orang tua saya yang kena tipu sampai ratusan ribu juga ya, hampir 1 juta ya. Ya itu dulu pernah ya semacam kata orang kena hipnotis juga ya, kita tidak boleh matikan telepon, kemudian kita dicecar terusnya. Kalau waktu itu orang tua saya dibilang saya tertangkap gara-gara narkoba ya. Nanti saya ceritakan mungkin di video selanjutnya. Nah jadi itu saja. Saya sebenarnya kesal sekali ya dengan penipu seperti ini, apalagi mengatasnamakan saya. Saya beberapa kali dicoba oleh penipu itu mencoba menipu saya, tapi memang saya tidak ini ya, saya cepat mengetahui kalau itu adalah penipuan dan saya tidak layani lagi begitu ya. Bahkan beberapa kali itu saya cuman dengarkan, saya tanya-tanya, akhirnya mereka matikan sendiri itu teleponnya. Sebenarnya karena beberapa kasus itu yang membuat saya jarang sekali mengangkat nomor-nomor baru ya. Ini juga yang paling sering nelpon itu kan home credit dan lain-lain itu memang kalau saya tidak tahu itu nomor siapa, saya jarang sekali mau angkatnya, karena bisa terindikasi penipu dan nomor-nomor tidak jelas lainnya. Itu saja teman-teman, berhati-hati. Jadi cek dulu ya, misalnya kalau ada dosen yang meminta itu, kalau bisa minta tolong dulu temannya untuk nelpon dosen tersebut, atau matikan dulu itu telepon dan telepon dosennya. Dan mahasiswa juga kan pintar-pintar ya, mungkin untuk memastikan juga bisa cek di get kontak dan lain sebagainya, aplikasi yang bisa mendeteksi sebuah nomor itu ya. Saya sampaikan kepada mahasiswa, yang bisa saya sampaikan itu ya, berhati-hati, karena memang modus-modus seperti ini banyak sekali ya. Saya sudah sebarkan juga ke pihak dosen dan lain sebagainya, minimal ini mengurangi ya, atau mencegah lah ya istilahnya, supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini, minimal di lingkungan sekitar saya dan juga orang-orang yang menonton video YouTube ini. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya berikan, saya share informasinya, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Dan bagi penipu, Anda carilah rezeki yang halal ya, karena itu apalagi kalau Anda berikan ini kepada anak istri, keluarga, tidak akan ada berkahnya ya. Dan yakinlah suatu saat Anda juga pasti akan terkena
karmanya ini karena tindakan Anda yang tidak benar ini. Terima kasih. Saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Terkembang Jadi Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naluri Edukasi.